Yang kalian lihat single line diagram di AutoCAD ini yaitu dalam sebuah grid distribusi PLN dengan kapasitas step down 1000 kVA. Oke, langsung kita praktekkan saja. Kita buka software etapnya. Kali ini kita akan membuat simulasi drop voltage dan short circuit. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu create new project. Tulis judul project sesuai dengan simulasi kali ini ya. Judul projectnya drop voltage dan short circuit. Untuk unit sistemnya kita pilih metrik karena di Indonesia frekuensinya menggunakan frekuensi 50 Hz. Kita klik OK. Dan untuk user informasinya menggunakan nama kalian atau terserah kalian. Ya. Nah, setelah file baru sudah terbuka, kita perlu setting terlebih dahulu project standarnya. Pilihan menu project standar. Di etap ini menggunakan dua standar acuan, IEC dan ANSI. IEC itu biasanya untuk frekuensi 50 Hz dan ANSI itu di 60 Hz. Ini saya tampilkan di ebook etapnya di bagian transformer cooling codes, yaitu menyatakan bahwa frekuensi 50 Hz itu akan dianggap menggunakan standar IEC. Ini sudah cukup jelas untuk saya bahwa frekuensi 50 Hz menggunakan standar IEC. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita langsung buat single line-nya ya, sesuai dengan single line yang ada di AutoCAD ini. Ya, kita pilih power grid. Power grid ini adalah bertujuan untuk sebagai sumber supply yang diambil oleh sistem sebagai sumber tegangan. Dalam hal ini adalah PLN. Dengan inputan data yang kalian dapatkan dari sumber lapangan atau yang akan kalian kembangkan di kemudian hari. Untuk inputan datanya ini yaitu nominal kV, kita tulis di 20 kV ya. Kita tulis 20 kV. Dan inputan rating short circuitnya ini saya asumsikan di 500. Saya asumsikan di 500. Untuk XR nya itu 10. 500. Oke, kalau sudah selesai, kita klik OK. Oke, terus pilih transformer dan sambungkan ke dalam power grid. Dan akan muncul otomatis not bus. Untuk merubah not bus tersebut, kita klik kanan. Pilih sesuai ukuran yang kalian inginkan. Klik kanan, terus bus atau not, terus pilih ukuran dengan yang sesuai dengan kalian inginkan. Ini sudah berubah dengan simbol bus bar ya. Untuk rating inputan transformernya sesuai dengan single line yang ada di AutoCAD, yaitu trafo step down. Koneksi sel ya. Untuk ratingnya di primernya sudah ada tertulis di 20 kV ya. Karena sudah terhubung di power grid, maka secara otomatis inputan primernya sudah terisi di 20 kV karena di power grid inputannya 20 kV. Untuk di secondary-nya kita tulis di 0,4 kV atau 400 volt. Dan power ratingnya sesuai dengan di single line AutoCAD yaitu 1000 kVA ya. Untuk impedansi kita klik tipikal ZNXR, maka secara otomatis akan keluar nilai nominal berdasarkan database yang terdapat di etap tersebut. Di sini etap sudah menghitung sesuai dengan inputan tegangan dan rating trafo yang kita tulis tadi.
Ya, ya. Begitu dipermudahnya ya kita dengan etap, kita nggak usah lama-lama untuk menghitung impedansi trafo. Terus di pilihan tab ini kita dapat mensimulasikan menaikkan atau menurunkan tegangan pada trafo. Di sini hebatnya juga etap sebelum kita melakukan secara aktual di lapangan, kita dapat mensimulasikannya terlebih dahulu sebelum mempraktekannya ke lapangan. Dan untuk dicatat kembali, semakin akuratnya yang data dengan di lapangan yang kita inputkan di simulasi etap mendekati aktual, maka semakin kecil tingkat deviasi error atau semakin akuratnya nilai simulasi etap tersebut. Untuk menampilkan parameter yang kita inginkan di tampilan utama drawing, klik display option. Untuk kali ini saya menampilkan jenis kV dan ampere ya. Dan untuk setting grounding di trafo, kita klik trafo, pilih grounding. Di sini tersedia untuk jenis grounding khusus untuk rangkaian star saja ya. Kalau untuk rangkaian delta jelas tidak ada. Simulasi ini yang saya gunakan yaitu menggunakan grounding solid. Selanjutnya kita menentukan jenis kabel dan ukuran kabel dari trafo ke main MDP bus. Di drawing ini menyatakan ukuran dan jumlahnya yaitu 4x4 x 500 mm persegi dengan isolator bertipe PVC dan konduktornya jenis chopper. Kalau di pasaran di Indonesia, kalau pada umumnya contoh jenis kabel ini yaitu NYY dengan konduktor chopper 1x 500 mm persegi. Untuk contoh instalasinya seperti apa, ini saya tampilkan gambarnya ya. Seperti ini, kalau ini gambarnya itu gambar instalasi bus genset ya. Jadi dalam yang ini ukuran kabel NYY 1x300. Kalau yang ini ukuran kabel 1x500 yang kita gunakan. Jadi satu bus, satu fase ada 4 kabel. Ada 4 kabel 1x 500 mm persegi. Maksudnya seperti itu. Dan untuk nomor konduktornya kita inputkan 4 karena dalam satu pas ada 4 kabel ya, untuk simulasi yang ini ya. Dan untuk library pedansinya sudah terisi otomatis ketika kita pilih jenis kabel yang ada di library. Dan ini sudah ada ya untuk terpenuhi ya jenis kabelnya ya. Untuk isolatornya jenis PVC, untuk frekuensinya di 50 Hz dengan tegangan kabelnya maksimal berkapasitas 0,7 kV. Konduktornya 1 per konduktor, berarti artinya ini kabel tunggal ya. Dan jenisnya chopper dengan size 500 mm. Main bassnya kita pilih bass bar yang ada di toolbar, terus tarik disesuaikan dengan desain single line dan kebutuhan jumlah panelnya ya. Ditarik aja kita, terus disambungkan dengan kabel main dari trafonya. Setelah selesai kita pilih untuk panel ini, kan ada panel MDP dan panel MCC ya. Kalau untuk karena panel ini diasumsikan adalah ada beberapa jenis beban atau beban RLC ya, saya milih lamlot ya. Jadi lamlot itu sekumpulan jenis beban statik dan beban dinamis. Seperti contoh itu beban di statik itu kayak lampu LED, heater dan lain sebagainya. Untuk beban dinamis itu seperti motor-motor induksi yang tidak konstan lah ya.
Untuk setting parameter panel MDPR1 kita untuk kilovolt, kVAR dan power factor ampere itu sudah terisi otomatis ketika kita pilih inputkan KVA-nya ya. Untuk setting COSFI dirubah ke 80% karena acuannya PLN tuh di 80% ya. Untuk load tipenya itu konstan, KVA saya turunkan di 20%. Berarti mengasumsikan saya tegangan kerja konstan untuk load panel MDPR1 itu di 20% dan impedansinya di 80%. Untuk pilihan kabelnya dengan spesifikasi 4x35 dengan jumlah konduktor per fasenya tuh ada 1. Karena satu fase satu kabel, jadi nomor jumlah konduktor atau per fasenya tetap 1 ya. Ini kita sesuaikan dengan yang ada di desain AutoCAD ya. Kayak seperti tadi, klik library, pilih jenis kabelnya dengan isolator PVC, dan tegangan maksimal di kabel itu di 0,7 dan jenis kabelnya di chopper dan size-nya di 35 ya. 35 mm. Untuk panjang kabel ini saya tulis di 40 meter untuk simulasi ini untuk di MDPR1. Terus kalau sudah selesai kita klik OK. Kita sambungkan. Nah, ini kabel ini dari ketika kita sambungkan di main bus itu sudah secara otomatis juga ya di 400 volt tegangan yang mengalir dari kabel ini yang akan mengalir. Terus bus node-nya dirubah ke bus bar ya. Untuk mempersingkat waktu ini saya copy paste ya karena sama. Copy paste kalau di etap ini parameternya keikut juga ke copy dia. Untuk merubahnya kita setting kayak tadi juga, kayak seperti di panel MDPR1 ya. Sambungkan dulu semuanya untuk kelihatan rapi lah. Untuk panel MDPR1 jenis kabelnya yaitu 4x240 mm ya. Ini kita pilih seperti tadi, tulis dengan kapasitas KVA-nya di 25 untuk lam load-nya ya. Ikutin aja, kalian ikutin aja tutorial ini sampai selesai. Insya Allah kalian akan mengerti tentang simulasi etap ini untuk drop voltage dan short circuit ya. Ini simulasi untuk pengembangan disesuaikan dengan studi kasus kalian. Sebenarnya hampir sama aja sih ya dengan jenis-jenis apa single line yang mau kalian buat seperti apa, jumlah kebutuhan bebannya seperti apa, jenis kabel, kapasitas trafo dan power grid. Inputan parameternya ya sama ya, kalau untuk drop voltage ya seperti ini, dan short circuitnya harus ada di gridnya itu ada MVAC nya tuh kalian tulis.
Dan untuk kebutuhan kabel juga ya biasanya NYY, satu pasnya di lapangan itu ada 3 ya tulis 3, ada 4 ya tulis 4, ada 6 tulis 6, dan size-nya juga. Kalau tipenya dalam satu isolator ada 4 kabel atau 3 kabel ya pilih tegangan pilih di library-nya 3/C. Jadi satu kabel itu ada 3 kabel satu dalam satu isolator itu ya. Contoh kayak jenis kabelnya yang 3/C. Nanti untuk studi kasus netral, short circuit netral, harus bocornya di netral, di sesi video selanjutnya ya akan saya buat khusus untuk netral. Kali ini kita bahas basicnya aja dulu. Oke, ini sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita pilih di toolbar samping pensil itu ya, di pojok kiri ada gambar timbangan PQ ya. Kita itu tulis output filenya, outflow. Nah, ini sudah keluar ya hasil simulasinya. Jadi di dalam simulasi ini kita mendapatkan hasil dari simulasi etap drop voltage ya, hampir tegangan kerjanya itu sampai ke beban itu ada yang terendah di 92,5%. Ini satuan persen ya. Kalau kalian mau ngubah itu di display option pilih satuan persen ke tegangan ya. Dan untuk AC-nya ini saya mau lihat di trafo tuh tap changer kilowattnya mau menampilkan untuk mudah menganalisa dan untuk mudah kita membacanya ya. Ini untuk unitnya kita rubah dari persen ke volt ya. Jadi kelihatan berapa tegangan turunnya dari 400 ke berapa nih hasilnya, ke 300-an atau berapa, entah atau over voltage atau under voltage. Ini yang jelas kalau lihat di persentasenya ini jelas drop voltage ya. Yang warna merah berarti ini mayor ya. Kalau pink ini minor. Artinya gitu. Berarti masih dalam tahap toleransi kalau untuk berwarna pink. Kalau berwarna merah sudah dikatakan danger lah, harus perlu ada improvement. Jadi ini tegangan main busnya ini di 381 ya, dari step downnya trafo, bus barnya trafo di 384. Sebenarnya ini sudah drop voltage ya, harusnya trafonya ini 400. Ini akan kita studi ya, kita ada beberapa cara ya untuk mengurangi drop voltage. Yang pertama akan saya coba tap changer ya. Tap changernya dicoba di primary trafo. Akan saya rubah di primary trafo, kita tambahkan tap changer di minus 2,5. Artinya ada pengurangan dari 20 kV sebesar 2,5 pengurangan. 20 dikali berarti sekitar 0,5 ya. Jadi 20 dikurang 0,5 sekitar 19,5 kV ya dari gridnya PLN. PLN mentransfer ke trafo itu di 19,5 kV. Ini akan saya rubah. Oke ya, ada penambahan ya. Dari 380 tadi sekarang sudah sekitar 394-an lah ya. Jadi dasarnya itu ya, untuk diingat kembali bahwa tegangan dan ampere tuh bertolak belakang ya. Jadi ini karena ada bebannya tinggi, hampir berapa persen dari total nominalnya si trafo.
Jadi ada peningkatan. Kalian bisa rubah, coba-coba di primary atau di secondary. Tab changer trafo itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau di aktualnya itu ya. Seperti ada lingkaran, contoh seperti yang saya lampirkan di sini ya, contohnya saja ya tab changer. Oke ya. Kalau studi untuk tab changer sudah selesai. Nominal untuk menentukan berapa sih kapasitor bank yang diperlukan. Kali ini di etap juga bisa. Untuk perhitungan, oke ini saya rubah di 2 cover lah, contoh 200 var. Oke, di 200 var ini, di 200 var ada lumayan bagus nih ya. Di 385 masih tahap toleransi ya. Oke ya, untuk kapasitor bank, studi kasus kapasitor bank dan menggunakan tab changer sudah selesai. Kali ini langsung di short circuit. Gimana sih? Kalau untuk short circuit saya simulasikan bahwa busbar ini dalam keadaan fail. Dan keadaan gagal nih busbar nih, terjadi kegagalan di busbar. Jadi short circuitnya ini berapa second sih dapat menampung nominal short circuitnya, proteksinya berapa second dalam keadaan busbar nih dalam keadaan fail. Berapa nominalnya dan berapa daya tampung kilo ampernya nih si busbar nih. Ini hasilnya sudah kelihatan ya. Daya ampere nominalnya sekitar 28, koma nih ya, bukan ribu ya, 28,626 kilo ampere. Dan untuk di beban masing-masing nih ada yang 7, 13, 16, 2 dan 14. Tergantung jumlah konstanta settingan konstanta KVA dan jumlah bebannya ya. Ini beban paling besar ini di sekitar di 500. Short circuitnya sekitar 16 kilo ampere. Cukup besar ya, di 16,07 kilo ampere untuk 500 kVA. Beban 500 kVA, short circuitnya 16,5 ampere dalam keadaan gagal nih plan busbar nih, plan nih gagal. Dari arus balik sekitar 16,07 kilo ampere untuk 500 kVA ya. Dan di main busbarnya ini ada total arus balik sekitar 28,626 kilo ampere dari total 5 panel ini ya. Jadi jumlah dari 7,4, 13,7, 16,07, 2,66, 14,34, totalnya itu 28,626 kilo ampere arus balik. Dan arus yang mengalir sekitar 24. Kalian bisa lihat nih di kabelnya nih ya, di kabel setelah trafo ini 24,97 kalian. Lumayan ini ya, berbahaya sekali ya. Oke, nanti untuk short circuit, analisa dan penanggulangan short circuit akan saya bahas di bab video selanjutnya ya. Ini untuk summary-nya, kalian bisa klik report manager, terus viewer, klik complete dulu ya untuk melihat hasilnya. PDF, ini ada pilihan masing-masing. Kalian ikutin aja. Ini summary-nya untuk reportnya ya. Jadi kalian bisa menganalisa dari report tersebut. Apabila kalian di jalan, apabila software retapnya nih tidak ada di komputer lain, kalian copy aja nih reportnya, terus kalian analisa. Dari hasil report itu kalian bisa menganalisa masalah-masalah yang terjadi di plan kalian.
Oke ya. Untuk kali ini mungkin cukup sekian ya dari saya ya untuk tutorial drop voltage dan short circuit menggunakan etap power system. Untuk di video-video selanjutnya akan saya buat di lain kesempatan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan masukan-masukan dari kalian, mohon di komen aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.